Yahweh, Aisyah Nainia, Akma Zaki, Akil Garbar Sani, Arsafa Amanda, Lorenzo Abraham, Dimas Aziz. Enggak. Kenapa? Enggak tahu. Minggu kemarin sudah izin. Fatimah, Dian Saifira, Hasna, Haikal, Jihan, Masihul Mahdi, Maulida Saskia, Mikel Malona, Mofali, Muhammad Abed, nama? Muhammad Abid, Muhammad Haidar, dan nama? Ini kemarin sudah Mustafirin, Putra Aten, Rizal Fathur, Rizka Najwa, Sabil Najwa, Stella Oktiara, Talita Evelyn, Talita, Yasmin Widya, Zira Aini, Zulfikar Aziz, Zafira Ainur. Oke, yang nggak masuk 3 ya. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang coding dalam pengelolaan data dan pemecahan masalah sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran pada bab ini, yang pertama, mengidentifikasi masalah sederhana yang dapat diselesaikan dengan coding. Kemudian yang kedua, merancang algoritma dan mengimplementasikan dengan Scratch atau Blockly. Nah, nanti kita akan belajar ya tentang Scratch. Kemudian yang ketiga, melakukan debugging untuk memperbaiki program. Kemudian yang terakhir, merefleksikan proses belajar dengan percaya diri dan gembira. Untuk sebagai pemantik, coba Nabi mau bertanya. Perhatikan, pernahkah kamu mengalami masalah sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan teknologi? Belum. Kalau ada masalah, solusinya cari diselesaikan dengan teknologi. Contohnya apa? Dengan HP, dengan Google. Nah, itu juga merupakan salah satu caranya ya. Kemudian yang kedua, mengapa penting membuat instruksi yang jelas dalam coding? Kenapa? Karena agar programnya bisa berjalan dengan baik. Terus bagaimana kalian tahu program itu sudah benar? Kalau kalian membuat atau mencoba sebuah program atau aplikasi, kok kalian bisa menyimpulkan kalau aplikasi itu sudah baik? Apa? Bisa diandalkan. Bisa bukan diandalkan, tapi bisa digunakan dengan lancar ya. Nah, terus. Nah, untuk materinya silahkan kalian akses link itu, kalian buka Google Chrome.
buka Google Chrome, terus kalian ketik langsung saja s.id garis miring S besar 4 L besar terus SM kecil. Kalian ketik. Ya, Dresser ini yang sebelah sini. Nah, ini yang Dresser namanya. Yang atas. Sampingnya di atas.
berupa angka, teks, gambar, atau suara yang dapat diolah oleh komputer. Nah, untuk jenis-jenis data itu bisa berupa data numerik atau angka, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa berupa data teks, bisa kata halo atau nama saya, dan seterusnya. Bisa berupa data boolean. Data boolean itu hanya ada dua, antara true, benar, atau false, salah. Kemudian data list. Data list itu ada kurung sikunya, ya. Kemudian ada datanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk operasi data, input itu memasukkan data. Kemudian proses itu mengolah data. Kemudian ada output itu menampilkan hasil, dan storage itu menyimpan data. Sambil ditulis, ya. Kemudian untuk pemecahan masalah, ada langkah pemecahan masalah. Itu ada identitas masalah, analisis masalah, rancang solusi, implementasi, dan evaluasi hasil. Tulis Bu. Ya. Semua. Selanjutnya algoritma. Apa itu algoritma? Ada yang mau membaca? Aku lagi. Ada yang lain. Nah, Algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Seperti algoritma ya. 1 mulai, 2 input masukkan 2 APK, 3 proses gunakan 3 angka, 4 output tampilkan hasil, 5 selesai. Oke, itu ya. Algoritma itu adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Ya, seperti contohnya resep masakan. Selanjutnya AI. Apa Aku, itu Bu. AI? Siapa yang baca? Aku. Kamu. Oke, Ya. kamu baca. Apa itu AI? AI adalah teknologi yang membuat komputer dapat berpikir dan membuat keputusan seperti manusia. Contoh AI di kehidupan, asisten virtual, Siri, Google, rekomendasi YouTube, filter foto Instagram, dan game cerdas. Ya. Machine learning, Learning. machine learning, komputer belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Oke, itu ya AI. AI itu contohnya kalau yang sering kalian gunakan apa? ChatGPT, ChatGPT. Terus kalau yang di WhatsApp? Bed AI, Ya, AI. Ya, kalian sudah pernah menggunakan ya. Oke, sekarang untuk simulasinya. Kita coba satu persatu. Semuanya dicoba. Nah, dicoba yang pertama kalkulator sederhana.
2 atau 3 orang, ya, masing-masing kelompoknya sudah berkelompok, sudah ya. Sekarang untuk tugas kelompoknya itu adalah buat aplikasi yang bisa menentukan nilai rata-rata. Nilai rata-rata yang minimal untuk lulusnya adalah 75 dengan menggunakan Scratch. Kalian buka Scratch terlebih dahulu. Buka Scratch. Oke, untuk waktu diskusi sudah habis. Sudah selesai semua ya? Oke. Untuk sekarang Bunda mau menunjuk kelompok untuk presentasi. Ayo silakan yang mau presentasi yang tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP 32 Semarang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Lalu pada pencet ini masukkan jumlah siswa. Misalnya jumlah siswa kita ada 32. Lalu kita itu jumlah nilai. Misalnya 60. Lalu kita enter lagi. Jumlah siswa misalnya 5. Di situ nilai puluhan, coba puluhan. 10, Enter 65 dan 70. Habis itu 85 satu lagi. dan 60. Jadi rata-rata jumlah nilai kita adalah 66. Jadi rata-rata jumlah nilai kita adalah 66. Baik, demikian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah presentasi, silakan kerjakan tulis di aplikasi yang tadi ya ini. Aplikasi pemrograman yang itu yang coding tadi. Silakan kerjakan kuisnya. Oke, sudah semua ya kuisnya. Oke, selanjutnya setelah kuis Bu, sekarang Bu. Bu,
melakukan coding menggunakan Scratch. Namanya Scratch aplikasi. Oke, gimana? Bisa menyenangkan? Tadi kita juga belajar menggunakan aplikasi ya. Oke, itu nanti bisa dipelajari di rumah. Nah, untuk menutup kami mau memberikan kata motivasi. Jadi setiap garis kode itu adalah langkah kecil menuju solusi besar seperti coding di Scratch tadi. Nah, itu kan dari kode-kode kecil itu bisa menentukan solusi